Walid nak Dewi boleh. Kejahatan. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Jadi kejahatan manusia ini tiga. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Rafasa kejahatan seksual. Oknum dokter sedang viral sekarang. Orang menjaga rumah sakit disuntiknya, pasien pun juga kejahatan. Walid nak Dewi boleh. Kejahatan. Kejahatan apa itu namanya? Kejahatan seksual. Banyak yang tersinggung dengan sinetron ini. Saya di WA orang, Ustaz tersinggung tak dengan sinetron ini? Saya bilang saya tak singgung. Kenapa? Karena saya tak pernah bersalaman dengan santri sekali. Tak pernah. Tanya santri, tak pernah bersalaman. Dan tidak pernah duduk-duduk sama santri berdekat-dekat. Saya tak pernah WA dengan jamaah. Kalau ada yang bertanya melalui Ustazah Fatimah. Jadi yang tersinggung berarti kejahatan seksual. Berapa kejahatan? Laki saya nih Pak Ustadz main judi online. Laki saya nih Pak Ustadz main chat online. Seksual. Jadi kejahatannya ada tiga. Ada orang yang tidak korupsi, tidak gatal, tapi mulutnya kalau bercakap kebun binatang keluar. Guguk, anjing gila, anjing herder, anjing pit, hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan, keluar semua. Jadi orang kalau sudah puasa tiga-tiga, dia tidak jahat seksual, dia tidak jahat non seksual, judi, riba, zina, dia tidak jahat mulut, kasar, caci maki, ribah, namimah, adu domba, sumpah serapah. Tiga-tiga ini terjaga kalau sedang puasa. Sudah selesai puasa? Fa in sabbahu ahadun, kalau ada yang mencaci makinya, mengajaknya berkelahi, au qatalahu, atau ngajaknya kelahi, perang bertempur, falyaqul, maka hendaklah dia mengatakan inni shaim, aku sedang puasa. Inni shaim, aku sedang. Kau berani parkir mobil kau di depan rumah saya, berani kau melawan saya? Inni shaim, inni shaim. Kau sok cantik kali putih, skincare kau pun kredit belum lunas, muka kau putih leher hitam. Ini shaim, ini shaim. Itulah orang puasa. Apapun kata orang, ini shaim, ini shaim. Tapi kalau parah-parah kali, ini shaim, ini shaim. Awas kau habis buka nanti ku lemparkan mangkok nih ke muncul. Hah? Inni shaim, inni shaim. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kuasa Allah. Kalau ada bunyi kalimat begini, ini namanya sumpah, qasam. Demi diriku berada dalam kuasa Allah. La khalufu famis shaim, mulut orang yang puasa, bau mulut orang puasa, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah. Orang kan kalau puasa tak masuk air, tak masuk makan, tak masuk minum, kan bau. Kecarian pula tuh, bau siapa nih? Tak tahu di mulut dia. Dicarinya pula, bau siapa? Mulut kau lah bau. Tapi bukan berarti karena hadis mengatakan mulut orang puasa bau wangi di sisi Allah, bukan berarti tak gosok gigi. Makanya sebelum sirine imsak tetap gosok gigi. Iya, makan sambal belacan, ikan masin,
kangkong, kerupuk jariang. Ditanya, wah enggak gosok gigi? Semakin bau, semakin harum di sisi Allah. Itu ajaran sesat. Nabi sebelum sholat gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak inda kulli sholat, sebelum sholat gosok gigi. Kalau begitu gosok gigi sehari berapa kali? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qobliyah, ba'diyah. Luruskan shaf. Siwak. Siwak, saya ada siwak. Coba tulis di YouTube bahaya gosok gigi pakai alat sikat gigi kita ini, apa namanya? Atom. Jadi ada butiran-butiran atom itu kan dari atom, masuk ke mulut merusak gusi, merusak semua. Tapi kalau kita pakai siwak, maka dia bersih, menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan ulat gigi. Kenapa nenek-nenek atuk kita dulu tidak kena ulat gigi, sudah tua giginya utuh? Karena pakai makan daun sirih, kapur, gambir, pinang, sehingga warnanya merah. Jangankan ulat gigi, kita pun takut. Kenapa dulu mereka tidak kena? Karena dia makan sirih, tembakau, masuk, nauzubillah, 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 masuklah semut ke dalam telinga. Cuman cara mengeluarkan, nauzubillah, nauzubillah, ambil tembakau, kasih air, teteskan ke dalam, keluar. Semut takut, kuman takut, tapi laki ibu tak takut sama tembakau, berasap deh. Semut pun heran, aku sama laki ibu tuh angkat tangan aku itu semua, kami aja pingsan kami dalamnya. Emang Ustaz tak pernah merokok? Saya dulu merokok sampai di Mesir, rokok mahal, tak cukup beasiswa, berhenti. La khalufu famis shaim, bau mulut orang puasa, atyabu indallah, lebih baik di sisi Allah, min rihil miski, daripada bau minyak. Bau minyak kijang ada di badan kijang itu, menggumpal sebesar ini, bahan untuk minyak wangi. Kalau dioleskan di sini, dicium di sini, dicium wanginya. Satu botolnya paling murah harganya 10 juta. Saya dikasih orang, saya simpan di lemari, saya kunci lemari, karena kalau saya pakai diminta orang, minta sedikit Pak Ustaz. Ada saya dikasih orang minyak gaharu, satu botol $1.000, $100 sekarang $1.600.000, $1.000 16 juta. Itu kalau kita pakai, diminta sama kawan, meleleh air mata kita. Habislah parfum. Ya kan? Ada lagi parfum namanya ambar. Ambar itu dari muntahan ikan paus. Jadi dari binatang ada yang wangi-wangi, dari kijang ada yang wangi, dari pokok kayu gaharu ada yang wangi, dari muntahan ikan paus ada yang wangi. Manusia ini dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ada tak yang wangi? Tak. Cobalah tak mandi seminggu, masuk ke kolam renang, hitam kolam renang, masuk ke kolam ikan, mengapung semua ikan arwana. Semalam saya pergi ke Kuntu, setinggi ini kayu gaharu di ruang tamu Bapak. Padahal kayu gaharu satu onnya saja $100. Ini setinggi itu di rumah. Saya tengok, dari mana kayu gaharu ini Pak Ustaz? Dari dalam hutan.
Pergi kita ke dalam hutan Riau sana, ditebang dia, di dalamnya itulah ada inti sari pati warna hitam, dicincang, dipotong, buang kulitnya. Itulah kayu gaharu yang paling mahal kualitas. Saya ada dikasih orang segini panjangnya, ada di rumah tinggi. Ibu kalau mau nengok, saya gembok ke lemarinya. Pergilah naik ke atas rumah tinggi, ada segini panjang, tanya santi-santi. Semalam saya dikasih dari Kuntu semeter panjang, ada saya simpan, tanya sama Ustazah Fatimah. Sebentar lagi saya masukkan ke lemari, mau saya gembok, kuncinya saya buang. Lebih harum dari semerbak kasturi. Lis-shaimi farhatani, orang puasa itu bahagianya dua. Yafrahuhuma, dua bahagia orang puasa. Yang pertama, idza aftara faraha bi fitrihi, waktu berbuka, oh senang. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diminum teh manis, rupanya bini lupa mengasih gula. Dimakan sayur, garamnya pula berlebih. Diminum cendol, santan basi. Makanya hati-hati. Yang kedua, apalagi buat dia senang, wa idza laqiya rabbahu, ketika berjumpa nanti dengan Allah, di situ dia lebih bahagia lagi. Fariha bi shaumihi, senang. Kenapa dia senang waktu jumpa sama Allah? Karena Allah membalas dia dengan balasan yang kejutan, surprise. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Macam manalah nikmat surga itu Pak Ustaz? Belum pernah ditengok mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Ustaz, iya. Nanti kalau saya masuk surga, jumpa lagi saya masa laki saya Pak Ustaz. Jumpa saya. Lama ibu itu teman. Sedang di dunia aja aku dah tak tahan Pak Ustaz. Suami ibu yang nakal, yang jahat, yang cakapnya kasar, nanti dia menjadi orang baik di surga. Sudah dicuci di neraka jahanam. Kalau dia peminum khamar, pezina, makan riba, taubat nasuha dia, diterima Allah taubatnya, mati dia dalam keadaan husnul khatimah. Hari Jumat lakiku itu mati Pak Ustaz. Alhamdulillah, tanda husnul khatimah. Kok bisa dia mati hari Jumat Bu? Dia memang udah lama sakit di ruang ICU. Pas hari Jumat tuh ku cabutkan. Itulah Pak Ustaz. Ku sabutkan selangnya. Kenapa ibu nangis? Sedih ibu sama bapak tuh, tapi dia jahat dulu waktu hidup. Bukan Pak Ustaz, aku menangis sedikit kali warisannya. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Ada pernah saya tanya bapak-bapak, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam orang. Kenapa bapak masih berpikir? Sedang di dunia aja macam neraka aku rasa Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Almar'u ma'aman ahab, orang akan masuk surga dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita sayang, maka kita akan masuk surga. Mak kita, ayah kita, atuk kita, moyang kita, nenek mama, tetangga, kawan, jiran, sahabat, bersama kita di surga Jannatul Firdaus, bersama di rimbo panjang, bertetangga di surga bersama Rasulullah SAW. Hadis ini sahih apa tak sahih? Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Tapi saya tengok di Sahih Muslim enggak sama walafaznya Pak Ustaz. Wal-lafzu lil Bukhari. Lafaz yang ini, teks yang ini diambil dari Sahih Bukhari. Di Sahih Muslim ada, tapi lafaznya tak macam ini. Oke, kita lanjutkan 4. Wa'an Mu'az bin Jabal, dari sahabat Nabi namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi?
Ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan engkau pintu kebaikan? Mau kau kutunjukkan pintu kebaikan, Muaz? Bukan pintu, kalau pintu babun, abwab, pintu. Mau kau kutunjukkan pintu kebaikan? Qultu, kata Muaz, bala ya Rasulullah. Ya, aku mau ya Rasulullah. Apa itu pintu kebaikan? Kata Nabi, as-sawmu junnah, puasa. Siapa yang mau pintu kebaikan, puasa. Kok puasa itu disebut pintu kebaikan? Dengan puasa mulut diam, dengan puasa mata diam, tidurlah, mata menunduk. Dengan puasa tangan tidak menyakiti. Dengan puasa merasakan lapar orang lain, bersedekah. Dengan puasa malamnya tarawih, witir, tahajud. Dengan puasa bangun sahur, beristighfar. Dengan puasa rajin beriktikaf di masjid. Jadi orang amalnya memang satu, puasa, tapi pintu kebaikan banyak. Saya Pak Ustaz kalau bersedekah duit saya tak ada, tak apa-apa. Saya mau sholat Pak Ustaz tak sanggup tegak berdiri, tak apa-apa. Saya Pak Ustaz tak sanggup untuk baca Quran, mata saya rabun. Ada satu amal, tidak keluar duit, tidak keluar tenaga, tidak keluar darah, tidak keluar keringat. Nama ibadahnya puasa. Kalau jihad keluar darah, kalau sedekah keluar duit, kalau tawaf keluar tenaga. Tak keluar darah, tak keluar duit, tak keluar tenaga. Nama ibadahnya puasa. Tahan makan, tahan minum, tahan cakap. Puasalah ibadah yang paling enak. Banyak sekali sekarang orang puasa, makanan di atas meja makan penuh, dia tak makan. Bapak nggak makan, diet karbo, tak makan. Banyak sekali orang menyiksa diri. Ibu, bapak yang puasa bagus. Santri-santri di banyak pesantren diwajibkan puasa Senin Kamis. Di Az-Zahra diwajibkan, wajib. Kenapa Ustaz tak mewajibkan di Az-Zahra? Takut saya dituduh orang, Ustaz Somad mewajibkan santri Senin Kamis biar supaya ngirit belanja. Itu maka saya tak wajibkan. Ditanya sama ustazah, ini anak santri kita wajibkan? Jangan. Siapa yang mau puasa sunat silakan. Nanti kalau kuwajibkan, mentang-mentang 25 orang gratis beasiswa, biar supaya duit jangan keluar diiritnya. Jangan. Mau makan silakan makan. Saya mau puasa Pak Ustaz, bagus. Ibu-ibu kalau puasa bagus. Puasa Senin Kamis 8 hari, puasa Nabi Daud 15 hari, puasa dahar 30 hari, bagus. Saya Pak Ustaz kalau puasa nanti badan saya lemah, jangan puasa, makan sahurnya banyak. Al-ma'idatu baitu kullida, sumber dari segala penyakit adalah lam. Apa yang membuat orang ini sakit? Kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, semuanya berasal dari makan. Ustaz Somad makanannya diatur? Enggak, saya semua saya makan. Kalau ada acara undangan ditanya panitia, ada pantangan Pak Ustaz? Ada satu. Apa dia? Pantang dekat. Habis. Kepiting, cumi, lobster, ayam, kambing. Jangan makan kambing Pak Ustaz, kambing mengandung kolesterol. Bohong, tidak betul kambing mengandung kolesterol. Yang betul kambing mengandung anak kambing. Betul tak? Di meja makan penuh cumi, sotong, kepiting semua. Ini makanan ini mengandung kolesterol semua. Saya bilang ini tidak ada kolesterol di sini. Nanti kolesterolnya ada di laboratorium rumah sakit.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya kalau dibilanglah makanan itu buat mati, udah lama saya mati. Semua saya makan. Ceramah kemana-mana, kepiting, udang, lobster, ikan hiu, ikan paus. Tapi jangan banyak, banyak. Makan sedikit. Nabi itu makannya sedikit, maka dia sehat. Kita sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Ngunyah. Kau ini kenapa tak berhenti dagu kau tengok? Ada makhluk waktu kawannya disembelih minta tolong, mau dia tetap juga mengunyah. Sapi kurban, tengoklah sapi kurban ditambat 10 ekor. Sapi pertama disembelih dipotong, padahal padahal sama-sama satu bis dari Muara Lembu, satu truk. Begitu disembelih, bukannya peduli, dia tetap juga mengunyah. Jadi masalah makanan ini jangan terlalu takut, tapi jangan banyak. Yang paling mengerikan gula. Kalau sudah gula tinggi, nanti dimakannya buah pinggang, nanti kena kolesterol, naik darah tinggi kemana-mana. Maka kenapa orang dulu itu minum teh manis pagi, minum teh manis siang, minum teh manis malam tak kena gula? Habis dia minum teh manis 1 gelas, dia membajak sawah 1 hektar, keluar jadi keringat. Orang kita minum teh manis 3 kali, hidupkan AC, tarik selimut, menggumpal dia di dalam, menjadi kanker, menjadi diabetes, menjadi kolesterol, menjadi macam-macam penyakit, semuanya dari makanan. Jadi kalau kita tak makan, badan kita ini memakan racun-racun, kelebihan gula, kelebihan lemak, kelebihan karbohidrat, kelebihan kolesterol. Sekarang orang makan sayur, makan ikan, tak makan nasi. Kenapa? Diet karbo, tak makan karbohidrat, tak makan nasi, tak makan tepung, semua tepung. Bakso tepung, bakso tepung, sosis tepung, roti tepung, muka pun bertepung sekarang. Kan ada itu video orang duduk di pelaminan, dipegangnya bertepung, pas dicopot berkumis. Ada dapat video, nanti saya share. Bertepung semua. Nah, jadi saya pun sampai sekarang masih makan donat, masih makan kambing, masih makan kue. Yang penting jangan banyak, jaga kesehatan. Ini saluran darah, ini saluran darah. Saluran darah ini isinya air. Darah kita itu kan air. Kalau air ini dicampur dengan minyak, rusak apa tidak? Rusak. Minyak itulah yang masuk ke dalam darah. Makan kambing, kambing berminyak. Makan ayam, ayam berminyak. Makan rendang, rendang berminyak. Katupek gulai paku, minyak. Goreng-gorengan, minyak. Maka saya tanya, ada orang Riau di umurnya 90. Saya tanya, apa rahasia Bapak sehat? Saya tak pernah makan minyak, Pak Ustaz. Ikan dibakar, sayur bening. Maka saya WA Ustazah, Ustazah masakan sayur bening, sebening hatiku padamu. Saya share di internet. Wow, so sweet, katanya. Santan, minyak. Apalagi yang merusak darah kita? Gula. Coba ambil air gula, masukkan ke dalam, tengok dipanas, tengok dicahaya, langsung menggumpal-gumpal dia. Itulah yang membuat darah itu jadi kental. Hidupkan keran air, hidupkan keran air, habis itu tekuk selang. Apa yang terjadi? Meletup, pam. Itulah dia pecah pembuluh darah. Gara-gara apa? Gara-gara tasumbe saluran. Makanya bagaimana cara mencairkan darah ini biar supaya tidak tersumbat? Puasa.
Setelah puasa badan kita segar. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah puasa ini semua meningkat Pak Ustadz. Apa yang meningkat? Kolesterol, gula darah, berat badan, asam urat, asam lambung, asam sulfat. Tapi kalau saya tengok ibu-ibu, santri-santri ini semua setelah puasa ini sehat-sehat. Nggak tahu juga lah ya. Kita husnuzon aja insyaallah. Hadis ini nomor 304 rawahu Tirmizi, ada dalam kitab Sunan Tirmizi. Fi hadisin tawilin, hadisnya panjang, dipotong, diambil pendek saja. Sahhahahu, status hadisnya hadis sahih. Habis, nanti baru kita sambung hadis nomor 305. Kalau tuan makan rendang, jangan dicampur dengan kubis, karena polisi sudah datang, tanda waktu sudah habis. Itu polisi itu mau mengawal biar cepat sampai. Jadi rupanya sholat tarawih yang paling cepat Ramadan kemarin, imamnya itu di masjid polisi, masjid kantor polisi Polda. Yang cerita ini jamaah situ, Ustaz, di kantor polisi cepat kali imamnya. Tahu Bapak kenapa cepat di situ? Enggak, karena ada poreder sih. Ini saya kan mau cepat nih. Nah, karena ada polisi itu cepat. Jadi ibu kalau mau cepat nanti sholat tarawih, sholat di masjid polisi. Cepat, takut imam itu lama-lama. Akan datang kita ketemu hadis nomor 305 insyaallah. Panjang umur, sehat badan, jumpa bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Akhirnya saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, banyak silap salah kami kepada warga semua sekitar. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, istiqomah iman dan Islam. Itulah yang dapat saya sampaikan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah datang Ustaz Alno, mobil Fortune? Belum? Ada pertanyaan? Nanti yang tak terjawab kita jawab sementara Ustaz Alno. Kalau mobilnya datang kasih tahu Ustaz. Apa benar puasa anak yang belum balik itu pahalanya untuk orang tuanya? Ya, pahala mengajar, pahala mendidik anak. Anaknya dapat, ibu bapaknya pun dapat. Walaupun anak sudah dewasa, anak ibu puasa, anak ibu sholat, ibu tetap dapat. Anaknya dapat. Itulah yang disebut dengan waladun sholihun yad'u. Saya setiap mengajar, setiap pengajian, almarhumah emak saya, almarhum ayah saya dapat. Anak-anak santri hafal Quran, maka orang tua kalian dapat. Bagaimana menghadapi saudara kandung kita yang selama hidupnya hanya melakukan maksiat, perbuatan tak baik, seperti tidak pernah sholat, sementara umur sudah semakin tua, orang tua kami yang sudah mendekat kubur, namun beliau belum juga berubah. Jangan pernah berhenti, kirimkan ceramah-ceramah Ustaz Somad, Ustaz Adi Hidayat, Buya Yahya, Gus Bahak ke handphone dia. Doakan tiap malam supaya dapat hidayah. Jangan pernah muak, jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti. Apa pendapat Ustaz tentang daging packing yang dijual di pasaran? Apakah boleh kita makan sementara produksinya dari luar negeri? Kalau tak ada label halal, jangan dimakan. Kalau ada label halal, silakan makan. Apa benar ada sholat sunat iftitah? Sholat sunat iftitah tengah malam, tidak langsung tahajud panjang, 2 rakaat pendek supaya kaki tidak terkejut, tidak kram. Jadi waktu bangun malam itu sholat sunat 2 rakaat sebagai iftitah, pemanasan. Nanti baru sholat yang ayatnya panjang. Apabila mau bepergian pas azan, apa boleh langsung sholat? Boleh, karena azan itu maksud waktu masuk sudah. Fungsi azan 2, 1 memanggil orang, 2 ngasih tahu waktu sudah masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung sholat. Kok kau sholat? Aku mau cepat pergi. Pergi dari mana? Lari dari kenyataan. Mari kita sama berdoa, mudah-mudahan diberikan Allah
kemudahan sampai ke tanah suci, bisa berhaji dan berumrah ke Baitullah. Anak keluarga kita semuanya soleh solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan kita istiqomah iman dan Islam, mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.